Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Sotihonto dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Romo Ramani Pandita, Upasaka, Upasika, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia. Malam hari ini kita berjumpa dalam satu kesempatan untuk bersama-sama membahas Dhamma. Membahas Dhamma dalam acara Dhamma Kelas yang diselenggarakan oleh Wihara Magadhamma Salatiga. Yang mana di malam hari ini saya akan menyampaikan satu topik Dhamma, yakni adalah tentang kesabaran. Kesabaran itu dalam bahasa Palinya artinya adalah kanti. Dalam bahasa Jawa juga disebut kanti. Jadi kesabaran itu namanya kanti. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, kalau kita berbicara tentang kesabaran, siapa sih yang tidak butuh kesabaran? Saya rasa semua orang pasti butuh kesabaran. Karena kesabaran itu satu hal yang sangat penting yang untuk kita miliki. Kalau kita tidak memiliki kesabaran, kita akan mudah sekali melakukan tindakan yang dilandasi oleh emosi. Kita melakukan sesuatu karena dasar emosi, makanya terluapkan menjadi tindakan yang tidak baik, terluapkan menjadi ucapan yang tidak baik. Maka dari itu kesabaran ini adalah satu hal yang sangat kita butuhkan. Apalagi kan dalam kehidupan kita ini kan semuanya tidak berjalan mulus. Kadang-kadang kita juga harus berjumpa dengan kondisi, dengan pengalaman yang tidak kita inginkan. Nah, pada saat itulah sesungguhnya kesabaran kita sangat kita butuhkan. Karena kenapa? Kalau tidak, ya nanti kita akan mudah sekali menghadapi situasi dengan emosi. Kalau misalnya berhadapan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, kita bisa emosi kemudian menyalahkan orang lain. Ini gara-gara kamu loh. Gara-gara kamu sebagai biang keroknya, maka permasalahan menjadi muncul. Akhirnya apa? Mudah menghakimi, menghujat, dan pada akhirnya timbullah kekacauan. Karena tidak punya kesabaran. Karena tidak punya kesabaran juga sama ketika menghadapi dengan permasalahan sedikit saja, yang tadinya sebenarnya permasalahannya sepele, tapi bisa menjadi besar gara-gara tidak punya kesabaran. Permasalahannya sepele, tetapi karena orangnya tidak bisa menahan diri, akhirnya tindakannya kan jadi meledak-ledak, tindakannya jadi merusak, dan permasalahannya menjadi semakin rumit. Maka dari itu kesabaran sangat kita butuhkan. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, kalau kita berbicara tentang kesabaran, kesabaran ini satu praktik yang menjadi prinsip bagi kehidupan spiritual. Kesabaran ini dikatakan sebagai praktik tapa yang tertinggi. Kanti paramang tapo titika, yang artinya adalah kesabaran adalah latihan tapa atau praktik tapa yang tertinggi. Kenapa kok dikatakan yang tertinggi? Padahal kan praktik tapa yang lain kan juga banyak. Kalau para bapak dan ibu, saudara sekalian pernah mendengar, mungkin ada beberapa orang menjalankan praktik tapa, itu kan ada beraneka ragam. Tetapi kenapa Sang Buddha kok mengatakan bahwa kesabaran atau kanti dikatakan sebagai praktik tapa yang tertinggi? Karena kanti atau kesabaran ini membuat batin seseorang itu menjadi bisa bertahan.
bertahan dalam setiap kondisi yang sedang dihadapi. Nama lain dari khanti itu artinya adalah penahanan, bertahan. Bertahan dari apa? Bertahan untuk tidak memberikan reaksi atau respon yang negatif. Karena biasanya kalau seseorang itu sudah berhadapan dengan pengalaman yang tidak menyenangkan, biasanya akan terdorong oleh emosi. Kalau sudah dikuasai oleh emosi, maka tindakannya menjadi kasar, menjadi tidak beraturan. Itu kalau satu sisi, kalau dilandasi dengan emosi. Coba bayangkan kalau misalnya dilandasi dengan kesedihan, disenggol permasalahan sedikit, karena tidak punya kesabaran, akhirnya selalu mengeluh, hidupnya selalu mengeluh. Akhirnya ya semangatnya menjadi runtuh dan ia merasa tidak punya semangat lagi untuk hidup. Kalau disenggol dengan pengalaman yang tidak menyenangkan, ia bisa meledak karena emosi. Kalau disenggol dengan pengalaman yang menyedihkan, bagi orang yang tidak punya kesabaran akan mudah sekali menjadi mengeluh, merasa sudah tidak punya harapan lagi. Wah, saya sudahlah tidak punya harapan lagi. Siapalah diriku, hanya butiran debu yang mungkin akan tersingkirkan oleh angin. Untuk apalah untuk hidup lagi? Tiada gunanya untuk hidup. Bagi orang yang tidak punya kesabaran, ketika disenggol dengan permasalahan yang sedikit, ia langsung putus asa. Ya, kalau putus asa, kemudian dia beralih ke dunia spiritual, merasa jenuh dengan kehidupan, kemudian dia praktik tapa meditasi, ya lebih bagus. Tapi kan kebanyakan orang tidak demikian. Begitu disenggol permasalahan, putus asa, kadang-kadang larinya ke apa? Larinya ke pelarian yang lain, bisa ke minuman keras, bisa ke hiburan-hiburan yang lain, yang mungkin mereka anggap itu adalah solusi, jalan keluar, padahal itu bukanlah solusi, tapi adalah memperumit permasalahan. Maka kesabaran ini menjadi kunci supaya kita bisa bertahan, karena kesabaran itu adalah penahanan. Bertahan dari apa? Bertahan untuk tidak memberikan respon atau reaksi yang negatif. Karena seperti kita tahu bahwa ketika kita berhadapan dengan pengalaman yang tidak menyenangkan, biasanya kan hati menjadi galau gitu kan. Nah, kalau tidak galau ya emosi, mudah marah-marah. Maka dari itu kesabaran itu membuat kita bertahan pada kondisi saat ini, dan juga membuat kita untuk tidak memberikan respon yang negatif. Kondisi pengalaman apapun yang kita sedang hadapi, diterima dengan lapang dada, dihadapi dengan kesabaran. Memang kesabaran tidak akan menghentikan permasalahan. Memang terkadang kesabaran bukanlah satu-satunya solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Tetapi ingat, kesabaran itu akan memberikan waktu kita untuk menemukan solusi yang tepat. Jadi kalau misalnya kita berhadapan dengan masalah, bagaimana? Ya jangan langsung mudah putus asa. Sabar dulu saja. Sabar dulu. Nah, dari sabar nanti akan ada jeda waktu di mana kita bisa menemukan solusi. Kalau sabar tidak bisa memberikan solusi, ya harus sadar diri. Sana beli kaca yang besar buat ngaca, sadar diri. Jadi selain sabar ya harus sadar diri juga. Nah, terkadang sabar itu menuntun kita untuk mendapatkan solusi yang tepat. Tapi kadang-kadang sabar juga mengarahkan kita untuk sadar diri, siapa diri kita. Siapa diri kita dan seperti apa kemampuan kita. Kalau kita sadar siapa diri kita, oh diri saya seperti ini, ya sudah, keinginannya enggak usah muluk-muluk. Keinginan enggak usah besar-besar. Sadar diri. Yang awalnya dari sabar ya akhirnya berubah menjadi sadar diri. Nah, para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, berbicara mengenai kesabaran, ada dua jenis
kesabaran. Yang pertama adalah adiwasana kanti. Adiwasana kanti itu artinya adalah bersabar ketika kita sedang berhadapan dengan kondisi fisik yang tidak menyenangkan. Misalnya kita sedang sakit secara jasmani kita sakit, ya sebenarnya kita pengen ngeluh juga, karena kita juga kesakitan, ingin merintih. Tetapi kalau kita punya kesabaran, kita akan berusaha tetap menahan, biarpun fisik ini sakit, sebisa mungkin tidak mempengaruhi batin. Biarlah fisik sakit, yang penting batin tidak ikut sakit. Ketika fisik mungkin lelah, capek, ya kita harus sabar, tidak usah kemudian emosi, tidak usah menyalahkan diri sendiri. Sabar, hadapi itu semua, kan juga pasti akan berlalu. Ketika sedang sakit pun juga tidak kekal, sakit pun juga akan berlalu. Maka bertahanlah dari rasa sakit itu, tetap milikilah kesabaran. Nah, kesabaran yang jenis ini untuk bisa menahan diri dari kesakitan fisik, artinya adalah adiwasana kanti. Yang kedua itu adalah titika kanti, yaitu kesabaran dalam bentuk mental atau batin. Nah, di sini kita diminta untuk bersabar secara batin. Artinya kita berusaha mungkin untuk mengendalikan batin kita, supaya batin kita tidak mudah terbawa emosi. Misalnya apa? Ketika dicela, ketika dihina, ketika dimarahin orang, pada saat itulah sebenarnya kesabaran mental kita sedang dilatih, sedang diuji. Nah, kita harus punya kesabaran. Ketika dicaci, ya kita harus bersabar, tidak usah terbawa emosi, tidak usah mudah sakit hati. Kan kadang-kadang orang itu kalau sudah dicaci atau mungkin ada kata-kata yang menyinggung dirinya, itu kan mudah sekali sakit hati kan. Nah, sakit hati seringkali jauh lebih bertahan lama daripada sakit fisik, iya kan? Nah, seringkali juga beban terberat dalam hidup itu bukan beban berat badan, tetapi adalah beban mental ketika seseorang mudah sekali tersinggung. Ya, kalau beban berat badan itu bisa dikurangi dengan cara diet, tapi kalau beban mental kadang-kadang susah. Ada yang mengatakan lebih baik sakit gigi daripada sakit hati, iya kan? Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Kenapa? Ya karena sakit gigi kan bisa diobati segera. Tapi kalau sakit hati, itu lukanya bisa membekas berkelanjutan. Sakit gigi tidak akan bisa mengantarkan seseorang terlahir di alam neraka. Tidak ada ceritanya orang itu terlahir di alam neraka gara-gara sakit gigi. Apalagi sakit misalnya pegelinu. Tidak ada orang yang terlahir di alam neraka gara-gara sakit fisik. Tetapi banyak sekali orang terlahir di alam menderita gara-gara sakit hati. Memiliki kebencian, memiliki dendam, ia tidak bisa memaafkan orang lain. Maka seringkali beban terberat yang dihadapi oleh orang itu bukanlah beban berat badan, melainkan adalah beban mental seseorang. Sedikit-sedikit keinget lagi, gitu kan? Katanya kan, mau makan, teringat lagi, makanan jadi tidak enak. Mau tidur juga ingat lagi, tidur juga jadi tidak nyenyak. Pada akhirnya apa? Kebencian merenggut kebahagiaan kita. Siapa yang salah? Orang lain atau diri kita? Coba Anda renungkan, siapa yang salah? Misalnya ada seseorang, katakanlah si A. Si A mengatakan, "Oh dasar kamu ini orang tak tahu diri." Misalnya begitu ya. Atau gimana begitu. Dan kata-katanya itu misalnya menusuk hati. Kata-kata itu diucapkan tidak lebih dari 1 menit. Tidak lebih dari 1 menit. Tapi kemudian kita ingat-ingat lagi. 1 hari kita ingat-ingat, kita tidak bahagia.
2 hari kita masih teringat juga, 3 hari masih teringat juga, 1 minggu masih teringat lagi, berbulan-bulan, bertahun-tahun belum bisa memaafkan. Siapa yang salah? Ya sebenarnya diri kita yang memendam kebencian itu. Maka dari itu beban mental seperti kebencian itu harus disingkirkan. Milikilah hati yang mudah memaafkan. Milikilah kesabaran ketika berhadapan dengan kondisi yang tidak menyenangkan. Ketika dicaci ya tidak tumbang, ketika dipuji tidak terbang. Artinya kita bisa menyikapi segala bentuk pengalaman yang kita hadapi. Kuncinya adalah tetap milikilah kesabaran, mudah memaafkan. Tapi kan kadang-kadang tidak mudah, iya kan? Tidak mudah. Ucapan bisa mengatakan saya sudah memaafkan, tetapi yang namanya hati tidak bisa dibohongi. Tetap diingat-ingat lagi. Sang Buddha mengatakan, Akkonci mang awadi mang ajini mang ahasime ye catang nupanai hanti werang te sang nasamati. Dia menghina saya, dia memukul saya, dia mencaci saya. Selama pikiran ini tidak dikalahkan, tidak disingkirkan, maka kebencian tidak akan berakhir. Kita tetap akan membenci seseorang itu kalau kita tetap masih berpikir, oh dia telah mengalahkanku, dia telah mencaciku. Pikiran-pikiran yang berisi dengan pikiran yang negatif ini harus kita singkirkan supaya kita bisa hidup damai, bisa hidup bahagia. Maka batin-batin sikap mental yang tidak baik itu harus kita singkirkan. Dan kebencian tidak akan pernah berakhir bila dibalas dengan kebencian. Yang namanya kebencian itu sebenarnya menyiksa diri kita. Ibarat kita ingin menyakiti orang lain, tetapi yang tersakiti adalah diri kita. Nah, di dalam kitab itu diibaratkan seperti halnya kita melempar seseorang yang tidak kita sukai dengan bara api yang masih membara. Kita pegang bara api tersebut, sebelum ini kena ke orang lain, sudah terlebih dahulu melukai diri kita. Sama kebencian. Kebencian itu jauh sudah melukai diri kita sebelum kena ke orang lain. Maka dari itu kebencian itu juga harus disingkirkan. Kebencian tidak akan pernah berakhir bila dibalas dengan kebencian. Sang Buddha mengatakan, Nahi were na werani sammanti dakudacanang awere naca sammanti esa dhammo sanantano. Kebencian tidak akan pernah berakhir bila dibalas dengan kebencian. Kebencian baru akan berakhir bila dibalas dengan tanpa kebencian, yakni adalah dengan cinta kasih. Bila ada orang mencaci kita, biarlah, itu urusan mereka. Apa yang mereka lakukan itu kan karma mereka. Mereka mencaci kita, itu karma mereka. Tapi respon apa yang kita berikan saat dicaci, itu akan menjadi karma kita. Kalau kita tidak ingin menerima karma buruk yang baru, kalau kita tidak ingin menciptakan karma buruk yang baru, ya sudah, biarkan saja. Tidak usah ditanggapi dengan emosi. Biarkan mereka mencaci kita, biarkan mereka memarahi kita, kita sabar dulu. Sabar dan jangan berikan respon yang negatif. Karena kalau kita tidak bisa sabar, kemudian kita memberikan respon yang negatif, kadang-kadang malah ikut-ikutan marah-marah, ikut-ikutan bertindak, yaitu artinya kita menciptakan karma buruk yang baru. Apa yang mereka lakukan itu akan menjadi karma mereka. Sementara respon apa yang kita berikan terhadap tindakan itu akan menjadi karma kita. Maka tetap berikan respon yang terbaik, karena itu akan menjadi warisan kita. Sang Buddha mengatakan, Angko dena jine kodang asadung saduna jine jine kadari yang danena sacena likawadinang. Kalahkan kemarahan dengan tanpa kemarahan. Ako dena jine kodang. Kalahkan keburukan dengan
kebaikan. Asadung sadu najine. Kalahkan kekikiran dengan murah hati. Jine kadariang danena. Kalahkan kepalsuan atau kemunafikan dengan kejujuran. Sacena likawadina. Jadi kalau misalnya kita menerima perlakuan yang tidak baik dari orang lain, biarlah itu menjadi milik mereka. Kita tidak usah menerima itu. Jangan izinkan diri kita memberikan respon yang negatif atas tindakan mereka. Karena apa yang kita lakukan itu akan menjadi warisan kita. Maka milikilah kesabaran ketika berhadapan dengan situasi itu. Milikilah kesabaran supaya kita tidak mudah gerusa-gerusu, supaya kita tetap bisa berpikir positif. Karena biasanya dan seringkali sesuatu yang dilakukan secara gerusa-gerusu dan terburu-buru berujung pada keliru. Seringkali orang itu keliru karena pikirannya pendek, tidak mau berpikir panjang. Kalau orang zaman sekarang ada bahasa yang lebih populer itu namanya apa? Sumbu pendek. Tahu sumbu pendek? Sumbu pendek itu kalau ibarat mercon, kalau sumbunya pendek begitu langsung dinyalakan api langsung meledak. Sama kalau diri kita misalnya mudah disenggol dengan keadaan kita mudah emosi, itu sama dengan sumbu pendek seperti mercon atau petasan yang mudah sekali meledak. Maka kita juga butuh kesabaran supaya kesabaran itu memberi waktu kita untuk memutuskan sesuatu yang baik, supaya tidak terburu-buru. Karena sesuatu yang dilakukan terburu-buru seringkali berujung keliru. Maka kesabaran itu memberi waktu kita untuk berpikir lebih jernih, lebih positif. Memang kadang-kadang kesabaran bukanlah solusi, tapi kan kesabaran itu memberi kita kesempatan untuk berpikir lebih lanjut lagi, supaya kita tepat dalam hal memilih tindakan atau kesimpulan yang nanti akan kita lakukan. Sehingga keputusan kita itu bukan karena motif terburu-buru, bukan karena motif ketidaktahuan, tetapi benar-benar berdasar. Nah, kesabaran itu seringkali akan memberikan kita untuk berpikir yang lebih tepat. Nah, para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, kalau kita membaca di dalam Patama Akanti Sutta di Anguttara Nikaya di kelompok 5, itu Sang Buddha menjelaskan tentang bahaya dari tidak memiliki kesabaran. Bagi orang yang tidak memiliki kesabaran akan mendapatkan bahaya-bahaya ini. Sang Buddha mengatakan, Pancime bhikkhave adinawa akantiya. Wahai para biku, terdapat 5 bahaya bagi orang yang tidak punya kesabaran. Kata me panca, apakah yang 5 itu? Bahuno janasa apiyo amanabo. Ia tidak akan disukai, tidak disenangi oleh banyak orang. Artinya banyak orang tidak akan menyukainya. Kalaupun bertemu mungkin akan menjauhinya. Siapa sih yang mau berdekat-dekat dengan orang yang mudah terbawa emosi misalnya, orang yang tidak bisa menahan diri, orang yang tidak punya kesabaran? Nanti bisa-bisa saya kena semprot juga. Tidak tahu permasalahannya apa, kena semprot. Maka dari itu, orang yang tidak punya kesabaran tidak akan disukai oleh banyak orang. Kadang-kadang baru datang saja nanti pada menyingkir. Itu loh orangnya tidak punya kesabaran. Jangan dekat-dekat. Jangan dekat-dekat. Akhirnya pada menyingkir kan. Nah, itu bahaya yang pertama. Bahaya yang pertama bagi orang yang tidak punya kesabaran akan dijauhi oleh banyak orang. Banyak orang tidak akan menyenanginya, tidak akan menyukainya karena ia tidak punya kesabaran. Yang kedua, wira bahulo ca, artinya adalah ia akan banyak dibenci atau banyak orang membencinya, banyak orang memusuhinya. Orang yang tidak punya kesabaran seringkali ia akan melakukan tindakan yang tidak baik.
tindakan yang tidak baik yang dilakukan oleh orang tersebut akhirnya beruntun menimbulkan sebab akibat yang baru. Orang-orang menjadi tidak suka pada dirinya. Ia akhirnya juga ikut-ikutan memusuhi dirinya. Ikut dibenci oleh banyak orang. Akan banyak permusuhan, banyak orang akan memusuhinya, akan membencinya. Ini bahaya yang kedua. Jadi orang yang kedua ini yang tidak punya kesabaran, ia akan dibenci oleh banyak orang. Kemudian yang ketiga adalah wajah bahuloca, yang artinya adalah ia akan dilihat banyak orang dari segi buruknya. Orang-orang akan mengenal dirinya sebagai orang yang tidak baik. Kadang-kadang dari satu orang, satu mulut, ini bisa beruntun loh. Misalnya ada satu orang cerita, itu loh dia itu orangnya tidak punya sabaran. Misalnya di sini ada acara, dia suka marah-marah terus. Oh, dia itu orangnya mudah sekali emosi, jangan dekat-dekat. Nanti yang lain-lain juga sama. Yang lain-lain juga tidak menyukainya. Dan akhirnya apa? Keburukan dia menjadi terungkap. Banyak orang akhirnya melihat dia dari sisi buruknya. Meskipun terkadang apa yang dikatakan orang belum tentu benar. Tetapi namanya masa, semakin banyak orang membicarakan, maka semakin kuat juga kebenaran. Karena sesuatu yang menjadi banyak itu biasanya akan menjadi kebenaran. Menjadi kebenaran artinya apa? Meskipun itu tidak benar kadang-kadang, tapi karena banyak orang menyepakatinya, ya akhirnya dia tetap akan dinilai buruk. Orang itu adalah orang yang tidak sabar. Dan keburukan-keburukan lainnya juga akan diungkit-ungkit. Dia itu gak sabar, sudah tidak sabar dia juga. Jorok dia itu, orangnya jorok. Atau gimana, pokoknya keburukan-keburukan yang lainnya akhirnya diceritakan juga. Gara-gara orang tidak punya kesabaran. Kemudian bahaya yang keempat adalah samulho kalang karoti. Ia akan meninggal dengan batin yang bingung. Dengan batin yang bingung, tidak tenang. Selama hidup ia telah menggunakan hidupnya dengan tidak baik, maka begitu dia akan meninggal, ia juga menjadi bingung, tidak tenang, batinnya tidak bahagia. Kemudian yang kelima, bahayanya orang yang tidak punya kesabaran adalah orang ini akan meninggal dan terlahir di alam menderita. Kaya sabedang barang maranang, apa yang ini patang dukating nirayang upapaceti. Yang artinya adalah setelah hancurnya jasmani, setelah kematian, ia akan jatuh ke alam menderita, terlahir di alam menderita. Orang yang tidak punya kesabaran bisa terlahir di alam menderita. Ini adalah 5 bahaya bagi orang yang tidak punya kesabaran nih para bapak dan ibu. Maka dari itu penting bagi kita untuk memiliki kesabaran. Kondisi yang sedang kita alami sebisa mungkin kita tetap memiliki kesabaran. Karena kalau kita memiliki kesabaran, nanti di sana akan ada waktu kita untuk berpikir positif. Berpikir positif. Dan seringkali pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan itu adalah latihan kita untuk bersabar. Latihan kita untuk bersabar. Dan kita akan ditempa oleh keadaan. Semakin seseorang sering menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan, pada saat itulah dia tertempa. Ia akan menjadi kuat. Kesabaran akan membuat seseorang kuat secara mental. Maka dari itu kondisi-kondisi yang sedang kita hadapi ketika tidak menyenangkan, hadapilah dengan kesabaran. Seperti pandemi seperti saat ini. Pandemi ini memang melahirkan begitu banyak perubahan. Kalau kita tidak siap menghadapi perubahan itu, kita juga bisa tidak sabar loh. Kita mudah mengeluh, kapan ya pandemi ini berakhir? Ini gara-gara pemimpin ini nih buat ulah akhirnya pandemi tidak juga selesai-selesai. Gara-gara dia nih
Gara-gara itu ujung-ujungnya kita hanya bisa menyalahkan. Tapi kalau kita punya kesabaran, nanti kita bisa mencari solusi. Oh, ada pandemi, artinya kita harus bisa berinovasi, berkreasi, supaya kita bisa melewati pandemi dengan baik-baik saja. Karena dengan kesabaran, ya kita akan bisa menemukan cara yang lebih bijaksana. Pandemi ini melahirkan berjuta-juta gagasan. Saya katakan berjuta-juta, itu bisa lebih dari jutaan, bisa lebih miliaran gagasan. Tapi kalau orang itu hanya fokus pada gagasan yang negatif, ya orang akan memandang pandemi sebagai sisi yang negatif saja. Pandemi COVID terus. Tapi kalau orang itu punya cara berpikir yang positif, ia akan bisa melihat sisi positifnya. Misalnya gara-gara pandemi sekarang kan jual beli online sedang meningkat pesat. Yang dulunya mungkin hanya bisa diselenggarakan secara tatap muka, sekarang bisa juga secara virtual. Sekarang ini di mana-mana loh, di wihara-wihara, terkhusus di daerah Jakarta sana ya. Sekarang itu kegiatan kewiharaan seperti puja bakti itu bisa dilakukan secara hybrid. Datang langsung beberapa orang, kemudian disiarkan di YouTube atau di media sosial yang lain, sehingga orang-orang yang dulunya tidak tahu ajaran Buddha, jarang melihat Bante, tidak pernah mendengarkan ceramah agama Buddha, sekarang bisa dengan mudah mengikutinya. Dari pelosok dunia, baik yang Indonesia dari ujung sana sampai ujung sini, baik yang ada di luar negeri, sekarang bisa ikut-ikutan mendengarkan acara. Yang mungkin karena keterbatasan waktu, karena masih dalam perjalanan, misalnya dalam perjalanan ke suatu tempat, kemudian singgah di suatu tempat, akhirnya tidak bisa mengikuti puja bakti secara langsung di sini, bisa mengikuti secara online. Maka kalau kita bisa melihat segala sesuatu dari sisi positifnya, di situ ya kita akan bisa menghadapi semuanya. Jadi kita harus bersabar memang kalau kita berhadapan dengan kondisi yang tidak menyenangkan. Dan kondisi yang tidak menyenangkan itu adalah latihan kita untuk menjadi kuat. Karena orang yang kuat itu butuh dibiasakan dari latihan-latihan yang keras. Kalau Anda semua melihat orang yang main gym atau orang olahraga, itu kan ngapain coba kita lihat angkat-angkat beban berat begitu, berkilo-kilo, sampai bercucuran keringat. Kalau kita pikir-pikir ngapain coba? Tapi kan itu adalah latihan dia supaya menjadi kuat. Karena dengan semakin sering berlatih, semakin sering angkat beban, ototnya juga menjadi kuat. Sama batin kita, kalau kita sering berhadapan dengan kondisi yang tidak menyenangkan, sesungguhnya itu adalah latihan kita untuk bersabar. Para biku, para romo pandita, serta pemuka agama hanya bisa menunjukkan betapa pentingnya memiliki kesabaran. Tetapi yang bisa melatih kesabaran itu hanya Anda sendiri. Ketika berhadapan dengan kondisi yang tidak menyenangkan, disitulah ada latihan untuk bersabar. Mendengarkan ceramah Dhamma kok tidak selesai-selesai, sabar. Dari tadi kok begitu terus, sabar, ada sabar. Pandemi begini kok nggak selesai-selesai, ada sabar. Nah sebenarnya kesabaran itu akan terbentuk ketika kita sering berhadapan dengan kondisi yang tidak menyenangkan. Kalau misalnya bapak-bapak di rumah punya istri yang cerewet, nah misalnya istrinya suka ngomel-ngomel, minta ini minta itu, hadapilah saja dengan kesabaran, karena dari situ Anda bisa berlatih kesabaran. Misalnya ibu-ibunya, kalau misalnya punya suami yang mungkin cerewet juga, ya hadapilah saja dengan kesabaran, karena di situ ada latihan untuk bersabar. Karena kesabaran itu artinya adalah bertahan supaya tidak memberikan respon yang negatif. Nah, para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, maka dari itu kita harus bersabar, harus bersabar. Sang Buddha mengatakan, apadasu bhikkhave tamo weditabo. Ketika dalam keadaan susah, sedang keadaan yang menderita, maka ketabahan atau kesabaran seseorang dapat dilihat.
Kita bisa melihat berapa level kesabaran seseorang, berapa ketabahan seseorang ketika dia berhadapan dengan permasalahan. Apakah dia mudah mengeluh? Apakah dia mudah emosi? Kita bisa melihatnya di situ. Maka semakin sering kita ditempa oleh keadaan, sesungguhnya kita diperkuat secara mental supaya kita bisa kuat menghadapi kehidupan ini. Hidup itu tidak hanya sekadar mengalir loh. Tidak hanya sekadar mengalir, ya sama nerah kita hidup mengalir sajalah. Tidak hanya mengalir, tapi juga harus ada tujuan yang diarahkan. Juga harus ada kendali untuk mengendalikan diri kita. Karena yang namanya air mengalir pasti dari atas ke bawah. Kalau hidup kita hanya mengalir seperti air, itu berarti yang tadinya punya kualitas positif menjadi menurun. Yang tadinya harusnya kita bisa meningkatkan potensi kita, karena kita tidak punya semangat, ya akhirnya semakin menurun. Ada yang mengatakan, saya pernah mendengar di dalam podcast begitu, hidup kita itu harusnya tidak hanya sekadar mengalir. Karena kalau hanya sekadar mengalir, itu nanti kalau mengalir begitu tiba-tiba kesempet tai bagaimana gitu. Ya kalau kita hanya mengalir saja kemudian tanpa ada pengendalian, ya udah, kita akan menjadi air yang tidak berguna, mengalir ke bawah. Maka kita butuh adanya perjuangan, adanya usaha, adanya kesabaran untuk menghadapi semua ini. Maka dari itu kesabaran adalah hal yang penting yang harus kita miliki. Nah, kalau di dalam dhamma itu ada 2 dhamma yang membuat seseorang itu memiliki keindahan. Ada 2 dhamma, salah satunya adalah kesabaran, yang kedua adalah kerendah hatian, kanti dan soraca. Kanti dan soraca ini adalah 2 dhamma yang membuat batin kita indah. Jadi kesabaran dan kerendahan hati itu akan memperindah seseorang. Orang yang bersabar, ia akan terlihat indah, akan menarik. Karena kesabaran dan kerendahan hati itu adalah perhiasannya kehidupan. Orang yang bijaksana, mereka memakai perhiasannya bukan emas, bukan kalung, tapi perhiasan kesabaran dan kerendahan hati. Kesabaran artinya ya kita bisa berhadapan dengan kondisi dengan tidak didasari dengan emosi. Akhirnya kita bisa menghadapi keadaan dengan cara bertahan itu tadi. Kemudian kerendahan hati itu artinya kita punya rendah hati. Kerendahan hati artinya tidak sombong, tidak merasa tinggi. Kerendahan hati artinya rendah hati. Rendahkanlah hatimu, tapi jangan rendahkan harga diri. Karena seseorang itu kalau bisa rendah hati, dia bisa punya sikap yang rendah hati, tidak sombong, maka sesungguhnya ia akan meningkatkan harga dirinya. Maka dari itu 2 dhamma yakni adalah kesabaran dan kerendahan hati, itu adalah perhiasan batin bagi orang yang bijaksana. Kalau kita ingin terlihat indah, kita punya aura yang menyenangkan, milikilah kesabaran dan kerendahan hati, karena ini adalah perhiasannya orang yang bijaksana. Itulah para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, mengenai kesabaran, topik yang saya bawakan di kesempatan malam hari ini. Kira-kira apakah sudah paham? Kalau belum paham, mungkin bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ya, saya rasa itu ya yang bisa saya sampaikan mengenai topik kita kesabaran pada malam hari ini. Untuk waktu selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Silakan untuk dilanjutkan. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab
Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama yang ingin bertanya, kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Suatu namo buddhaya Bante. Saya sudah memahami apa yang tadi disampaikan oleh Bante tentang kesabaran ya. Sebetulnya kata kesabaran itu sangat mudah sekali untuk diucapkan, tapi prakteknya itu setengah mati Bante untuk mempraktekkan. Karena apa? Karena kita itu ya masih pemula, belum seorang aktivis dan belum juga menjadi seorang kantiwati. Nah, kebanyakan orang katakan gini Bante, wah orang sabar itu ya ada batasnya. Nah, yang saya tanyakan, menurut Buddha Dhamma, apakah benar kesabaran itu ada batasnya Bante? Cuman itu aja, terima kasih. Namo Buddhaya Bante. Ya, memang ya kita sebagai umat manusia kadangkala nih kita akan berhadapan dengan kondisi yang memaksa kita untuk bersabar. Tapi begitu kita tidak mampu untuk bersabar, kemudian kita baru mengatakan kesabaran itu ada batasnya. Sebenarnya yang ada batasnya itu kesabarannya atau kemampuan kita untuk bersabar? Ini yang harus ditanyakan. Kalau kesabaran ada batasnya, kenapa kok ada orang yang misalnya dikatakan seperti ini? Iya, bisa saja menerima keadaan dengan baik, tidak mudah terbawa emosi. Tapi ada juga orang yang karena permasalahan yang sangat sepele sekali, mudah sekali terbawa emosi, kemudian mengatakan sabar ya sabar, tapi yang namanya kesabaran ada batasnya. Itu hanyalah alibi atau kata-kata orang yang sebenarnya lemah, yang tidak mampu menahan kesabarannya. Artinya orang yang mengatakan kesabaran ada batasnya sebenarnya adalah orang-orang yang tidak mampu untuk mempertahankan kesabarannya. Jadi bukan kesabarannya yang ada batasnya, tapi adalah kemampuan seseorang masing-masing. Bagi orang yang emosinya banyak, ya ia tidak akan mudah untuk bersabar. Ketika dihadapan dengan kondisi yang tidak menyenangkan sedikit saja, langsung emosinya meledak-ledak. Kemudian kadang-kadang dengan dalih kesabaran ada batasnya, sebenarnya itu hanyalah cara dia untuk menghindari supaya dirinya tidak dilihat sebagai orang yang lemah. Akhirnya ia menyalahkan kesabaran. Padahal kesabaran sebenarnya tidak ada batasnya, tergantung dari kemampuan seseorang. Siapa orang yang paling sabar? Sang Buddha adalah salah satunya, karena beliau sudah terlatih selama mengumpulkan parami. Jadi ada dasa parami, 10 parami, salah satunya adalah kanti. Kesabaran Sang Buddha sudah teruji dari kehidupan ke kehidupan, dan kesabarannya itu bukan kesabaran yang sepele, tapi kesabaran yang bahkan sangat luar biasa. Bahkan ketika tubuhnya pun, misalnya bagian dari tubuhnya itu harus dipotong-potong, ia tetap memiliki kesabaran dan tidak memberikan reaksi yang negatif. Ketika berhadapan dengan permasalahan yang besar, ketika masih menjadi bodhisatta, ia mengembangkan kesempurnaan kesabaran. Maka begitu sudah menjadi Buddha, Sang Buddha tidak akan pernah terbawa oleh amarah, karena kesabaran Sang Buddha ya sudah sempurna, karena sudah terlatih itu. Nah, bagi orang-orang yang belum sempurna, ya sebenarnya untuk menutupi kelemahannya mengatakan kesabaran ada batasnya. Padahal kesabaran ya tidak ada batasnya, yang membatasi orang tersebut sendiri. Begitu ya. Terima kasih, Pak. Pertanyaannya sangat bagus sekali tadi. Ya. Selamat malam, Suatu Namo Buddhaya.
Saya akan menanyakan mengenai tadi kalau kesabaran itu hubungannya dengan kita mengendalikan emosi maupun diri kita untuk menyikapi suatu kondisi, suatu permasalahan yang berhubungan dengan diri kita. Nah, di dalam menyikapi ini seakan-akan ada unsur untuk mengalah. Ada unsur mengalah sehingga kita bisa bersikap yang lebih baik lagi untuk menghadapi permasalahan tersebut. Istilahnya tidak gegabah. Sehingga apa yang kita hasilkan nanti tidak akan merugikan bagi diri kita maupun bagi pihak yang berhubungan dengan kita. Nah, apakah dalam hal ini kesabaran itu identik dengan mengalah? Demikian, terima kasih. Ya, baik. Pertanyaan sangat luar biasa sekali. Apakah kesabaran itu identik dengan mengalah? Karena kadang-kadang memang ya, ketika kita mungkin sedang berkonflik atau bermasalah dengan orang lain, meskipun sebenarnya kita tahu bahwa diri kita sudah benar, tetapi kita memilih mengalah karena kita tidak mau terlibat dalam permasalahan yang jauh lebih rumit. Sebenarnya pada saat kita tahu seperti itu, kita sudah punya kesabaran terlebih dahulu. Pondasinya adalah sabar. Misalnya kita sedang ada bermasalah dengan orang lain, kemudian orang lain mungkin dengan berbagai caranya dia berusaha untuk menjatuhkan kita atau mungkin memarahi kita dan lain sebagainya. Tapi kita kan mengambil keputusan untuk mengalah karena tahu bahwa nanti kalau misalnya dihadapi dengan sama-sama seperti itu, nanti bisa juga berujung pada permasalahan yang semakin rumit. Akhirnya dia putuskan untuk mengalah. Dan mengalah ini sebenarnya sudah menjadi hasil dari kesabaran. Awalnya harus ada kesabaran dulu. Ada kesabaran kemudian baru melahirkan solusi untuk mengalah. Meskipun dalam proses mengalah itu juga ada kesabaran. Karena sebenarnya juga ada hati yang meronta. Ada hati yang meronta. Meskipun kita bisa mengatakan, wah saya mengalah saja, tapi sebenarnya ada juga hati, ada gejolak hati yang meronta. Padahal sebenarnya kan saya benar, ngapain coba saya mengalah? Coba kalau saya tadi mengatakan ini, coba kalau saya begini, kan harusnya tidak begini. Nah, meskipun ada gejolak hati, tapi kita bersabar. Maka dari itu sebenarnya kesabaran adalah fondasi sebelum kita mengambil keputusan itu. Dan itu juga kesabaranlah yang mempertahankan kita pada keputusan itu. Kita memutuskan untuk mengalah didasari karena kesabaran. Dan kita juga mempertahankan diri untuk mengalah. Sekalipun mungkin dicaci maki, dihujat, atau mungkin orang-orang akan menilai kita buruk, atau mungkin akan memandang kita rendah karena kita mengalah. Tapi kan ada kesabaran di situ yang mendukung kita, menyaport kita untuk bertahan dengan keputusan kita untuk mengalah tadi. Meskipun ada gejolak hati sebenarnya ingin meronta, mungkin ingin berargumen, beradu argumen begitu. Tapi kan kita memilih untuk mengalah. Tidak usah ditanggapi lah. Tidak usah ditanggapi, dan saya juga memutuskan untuk mengalah saja. Karena mengalah belum tentu kalah. Yang mengalah belum tentu kalah. Jadi menurut saya itu adalah dilandasi oleh kesabaran, kemudian dipertahankan oleh kesabaran. Kalau misalnya ia sudah mengalah, beberapa waktu kemudian dia akhirnya tidak bisa mempertahankan keputusannya, ya sama aja kan. Akhirnya juga akan mengambil tindakan yang lain. Maka kesabaran sebagai dasar dan juga dipertahankan oleh kesabaran. Dan juga itu bersanding dengan kerendahan hati. Artinya tidak ada ego yang tinggi. Coba kalau ada ego yang tinggi, mana ada orang mau ngalah? Ya pengennya mau menang terus. Pengennya mau harus bisa memenangkan, harus bisa mengalahkan dia. Tidak mau dikalahkan, tidak mau mengalah. Yang penting harus menang, pokoknya menang. Tapi karena ada kerendahan hati, ada kesabaran, ya maka kita akhirnya bisa memutuskan untuk mengalah. Karena demi
demi kebaikan bersama. Karena kalau tidak ada salah satunya yang mengalah, kadang-kadang permasalahan akan menjadi semakin rumit. Begitu. Jadi ya, itu ya Ibu, ya bisa dipahami ya. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang ingin bertanya kembali, kami persilahkan. Apabila dari umat tidak ada lagi yang ditanyakan, apakah dari Samanera ingin menambahkan kesimpulan pada Dhamma kelas malam hari ini? Iya, saya ingin menambahkan satu poin mengenai kesabaran sebelum nanti saya tutup dengan sebuah kesimpulan. Salah satu lambang dari kesabaran adalah bumi. Bumi itu ibarat yang paling sabar, dan bumi itu juga yang paling subur. Jadi barang siapa yang memiliki kesabaran, ia juga akan memiliki kesuburan. Bumi itu meskipun diinjak-injak, ia tidak akan memberikan kemarahan. Misalnya dilempar biji, ya ia akan memberikan hasil panen yang bagus. Misalnya orang malah membuang kotoran, ia juga tetap akan memberikan hasil dari tanaman yang bagus. Nah, maka dari itu bumi itu lambang dari kesabaran. Dan karena bumi itu lambang dari kesabaran, maka bumi juga lambang dari kesuburan. Karena bumi itu akan memberikan apa yang kita tanam, sesuai dengan apa yang kita tanam. Kalau kita menanamnya biji-bijian, ya akan keluar biji-bijian. Kita menanam mangga, akan keluar mangga. Bumi tidak akan menipu kita. Kita tanam pohon mangga, kemudian keluar buah jeruk, nggak akan mungkin. Maka dari itu bumi adalah lambang kesabaran, dan barang siapa yang sabar nanti juga akan subur. Subur rezekinya juga akan banyak, akan menjadi makmur karena orangnya sabar. Maka kita berusaha mungkin untuk menjadi seperti bumi. Meskipun diinjak-injak, tetapi kita tidak akan memberikan respon yang negatif. Meskipun ada orang yang melempari kita, ya kita akan memberikan hasil, tidak akan pernah marah. Maka orang yang sabar nanti ia akan subur. Ia yang memiliki kesabaran, ia akan hidup makmur karena banyak orang yang menyukainya sehingga mau berhubungan bersama, bekerja sama, begitu. Nah, itu satu hal yang ingin saya tambahkan mengenai kesabaran. Nah, tak terasa kita sudah berbincang panjang lebar mengenai kesabaran. Maka dari itu saya ingin memberikan kesimpulan dari topik yang tadi sudah kita bahas. Pada dasarnya kesabaran itu adalah bertahan. Bertahan dari apa? Bertahan untuk tidak memberikan reaksi negatif atau respon negatif terhadap kondisi yang sedang terjadi. Ketika berhadapan dengan kondisi yang tidak menyenangkan, di sanalah pada saat itu ada kesabaran. Harus ada kesabaran supaya kita tidak memberikan respon yang negatif. Karena kalau kita memberikan respon yang negatif, itu artinya kita tidak sabar lagi. Kalau kita misalnya gegabah, terburu-buru, melampiaskan emosi, artinya di sana tidak ada kesabaran. Maka dari itu dengan adanya kesabaran, itu kita diminta untuk bertahan. Dan kesabaran ini kalau tidak menjadi solusi secara langsung, kesabaran akan memberikan waktu